Selamat datang di Bijak News Rabu 17 September 2025 bersama saya Mita. Informasi pertama, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD menyoroti penanganan hukum terkait kasus Budi Ari dan Sylvester Matutina. Sementara peran Budi Ari itu ada di dalam berita acara tentang dakwaan, meskipun dia tidak menjadi terdakwanya, maka sekarang ada dua. Pertama, polisi bisa segera memanggil Budi Ari untuk dijadikan tersangka dengan bukti-bukti yang sudah dibacakan di dalam dakwaan. Yang kedua, kejaksaan juga bisa mengambil tindakan, karena kejaksaan itu adalah aparat penegak hukum yang bisa melakukan tindakan langsung dalam tindak pidana khusus termasuk korupsi. Menurutnya, meski nama Budi Ari tidak masuk dalam daftar terdakwa, perannya sudah tercantum dalam berita acara dakwaan. Polisi bisa segera menjadikan Budi Ari tersangka dengan bukti-bukti yang sudah dibacakan di dalam dakwaan. Kejaksaan juga bisa mengambil tindakan langsung karena itu kewenangan mereka dalam tindak pidana khusus termasuk korupsi. Sikapnya Selasa 16 September. Yang menilai menunggu vonis terdakwa lama sebelum menetapkan tersangka baru tidaklah praktis, sebab dua alat bukti sudah ada di dalam dakwaan yang dibuat berdasarkan berita acara kepolisian. Lebih jauh, Mahfud juga mengkritik Kejaksaan Agung terkait kasus Sylvester Matutina yang belum tuntas. Ia menyebut perkara ini sebagai noda bagi penegakan hukum kita dan noda bagi kejaksaan. Yang kasus Sylvester Matutina itu menurut saya adalah noda bagi penegakan hukum kita dan noda bagi kejaksaan. Karena itu masalah sepele kok. Kita pernah memburu orang banyak sekali gampang, apalagi cuma Sylvester gitu ya. Mahfud menilai alasan sulit menangkap Sylvester tidak masuk akal karena banyak buronan besar seperti Joko Chandra dan Alvin Lim bisa ditangkap. Pertanyaan, jangan-jangan itu sudah ada deal tertentu tentang orang ini. Tapi kita lihat perkembangannya, menurut saya ini bukan sesuatu yang sulit gitu ya. Nah, beda dengan Riza Halid ya. Riza Halid itu sebenarnya kemajuannya cukup karena belum lama dia sudah ditetapkan sebagai buron, gitu ya. Kenapa yang ini tidak bisa? Jangan-jangan sudah ada deal tertentu tentang orang ini, ujarnya. Sementara itu, ia melihat ada kemajuan dalam kasus Riza Halid yang telah masuk daftar buronan dan asetnya disita. Riza bahkan diduga memiliki banyak paspor atau sudah menjadi warga negara lain sehingga dicari melalui Interpol. Saya mengira Pak Prabowo sungguh-sungguh dalam hal ini, tambahnya. Informasi olahraga, pasangan ganda putra baru Indonesia, Muhammad Rian Ardianto dan Yeremia Erich Yaakob Rambitan harus menelan kekalahan di babak pertama China Masters 2025. Bertanding di Shenzhen Arena pada Selasa 16 September, mereka kalah dari wakil Malaysia, Gou Zhifei dan Nur Izzuddin dalam pertarungan 3 game dengan skor ketat 21-12, 11-21, dan 20-22. Informasi nasional, Dinas KPKP DKI Jakarta akan memberi kompensasi kepada nelayan terdampak pembangunan tanggul di Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa 16 September. Kepala Dinas Hasluyungan, Sida Balok, menyatakan kompensasi akan berupa perbaikan lingkungan dan pemasangan rumpon. Informasi luar negeri, Perdana Menteri Transisi Nepal, Sushila Karki, menunjuk 3 menteri baru pada Senin 15 September, menyusul protes berdarah yang menggulingkan pemerintahan sebelumnya. Karki menyatakan penunjukannya adalah respons terhadap tuntutan rakyat. Ia berjanji akan fokus pada pemberantasan korupsi dan kesetaraan ekonomi. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.